Di sebuah desa permai yang dikelilingi hutan bambu nan rimbun, hiduplah sepasang suami istri sederhana, Pak Tarno dan Bu Minah. Pak Tarno sehari-hari bekerja sebagai penebang bambu, menjualnya ke pasar desa untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka yang pas-pasan. Gubuk kecil mereka terasa hangat oleh cinta, namun ada satu kekosongan yang selalu mereka rasakan. Tawa riang seorang anak. Setiap malam, Bu Minah berdoa dalam hati memohon keajaiban. Sementara Pak Tarno sering termenung menatap hutan bambu, berharap alam memberinya jawaban. Suatu pagi yang cerah, Pak Tarno berangkat lebih dalam ke hutan bambu dari biasanya, mencari rumpun bambu berkualitas terbaik. Di antara ribuan batang yang menjulang, matanya tertuju pada sebatang bambu yang tampak berbeda. Batangnya sedikit lebih besar, warnanya hijau keemasan, dan anehnya, terasa sedikit hangat saat disentuh kulit tangannya yang kasar. Didorong rasa penasaran, Pak Tarno memutuskan untuk menebang bambu aneh itu terlebih dahulu. Saat parangnya menghantam batang bambu itu, terdengar suara retakan yang aneh, bukan seperti suara bambu pecah biasa. Perlahan, batang bambu itu terbelah dua, dan Pak Tarno terperanjat hingga hampir menjatuhkan parangnya. Di dalam ruas bambu yang halus dan bersih itu, terbaring sesosok bayi perempuan mungil yang sangat cantik, terbungkus selimut tipis berwarna putih bersih. Bayi itu tertidur pulas, napasnya teratur, seolah ruas bambu itu adalah buaian ternyamannya. Pak Tarno berdiri terpaku, antara tak percaya dan takjub. Siapa yang tega meletakkan bayi secantik ini di tengah hutan? Apakah ini jawaban atas doa-doa mereka? Tanpa pikir panjang lagi, dengan hati-hati ia mengangkat bayi mungil itu dari dalam batang bambu. Perasaan haru dan tanggung jawab seketika membanjiri hatinya. Ia memandang sekeliling, tidak ada tanda-tanda orang lain. Ini pasti sebuah keajaiban. Sebuah anugerah dari hutan bambu yang selama ini menghidupinya. Dengan langkah cepat namun hati-hati, Pak Tarno membawa bayi itu pulang. Begitu Bu Minah melihat buntalan kecil di dekapan suaminya, dan kemudian melihat wajah mungil bayi perempuan itu, air matanya tumpah ruah. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kebahagiaan yang telah lama ia pendam. Mereka berdua memeluk bayi itu erat, merasa hidup mereka kini lengkap. Misteri asal-usul bayi itu untuk sementara terlupakan oleh kebahagiaan yang meluap. Kehadiran bayi perempuan itu membawa cahaya baru ke dalam gubuk sederhana Pak Tarno dan Bu Minah. Mereka merawatnya dengan penuh kasih sayang, menimangnya siang dan malam. Tawa bayi itu menjadi musik terindah yang pernah mereka dengar. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka mulai menyadari adanya keanehan yang terjadi di sekitar tempat tinggal mereka, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Awalnya hanya seekor panda besar yang terlihat duduk tenang di pinggir hutan bambu, tidak jauh dari gubuk mereka. Panda itu hanya diam mengamati, tidak menunjukkan tanda-tanda agresif. Pak Tarno merasa sedikit was-was pada awalnya, mengingat panda adalah binatang liar yang kuat. Namun, panda itu tidak pernah mendekat atau mengganggu, hanya tampak seperti pengamat yang setia. Bu Minah pun merasa heran, karena panda biasanya sangat pemalu dan jarang menampakkan diri sedekat itu ke pemukiman. Hari berganti hari, jumlah panda yang terlihat semakin bertambah. Kadang 2 atau 3 ekor terlihat bermain-main di antara rumpun bambu. Kadang seekor panda besar duduk termenung di dahan pohon terdekat. Bahkan sesekali mereka melihat bayangan panda di atas atap rumbia gubuk mereka di malam hari. Anehnya, panda-panda itu tidak pernah merusak tanaman atau mengganggu ternak ayam mereka. Kehadiran mereka terasa tenang, hampir seperti penjaga yang diam-diam mengawasi rumah itu. Pak Tarno dan Bu Minah mulai menghubungkan kemunculan panda-panda ini dengan kehadiran bayi perempuan yang mereka temukan. Seolah-olah, para panda itu datang karena bayi tersebut. Mereka merasa bayi ini sangat istimewa. Setelah berdiskusi,
Mereka memutuskan untuk memberinya nama yang sesuai dengan keajaiban yang menyertainya. Mereka menamainya Putri Panda, sebuah nama yang mencerminkan asal-usulnya yang misterius, dan para penjaga berbulu hitam putih yang setia mengawasinya dari kejauhan. Para penduduk desa pun mulai memperhatikan fenomena aneh ini. Mereka berbisik-bisik tentang keluarga Pak Tarno yang kini dijaga oleh panda. Ada yang merasa takut, ada pula yang kagum. Namun bagi Pak Tarno dan Bu Minah, kehadiran panda-panda itu, meskipun misterius, telah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Sebuah pengingat konstan akan keajaiban yang telah mereka terima dari hutan bambu. Tahun-tahun berlalu dengan cepat. Putri Panda tumbuh dari bayi mungil menjadi seorang gadis remaja yang kecantikannya menjadi buah bibir di desa. Kulitnya putih bersih sehalus kelopak bunga melati, rambutnya hitam legam panjang terurai, dan matanya memancarkan kebaikan serta kecerdasan. Namun, kecantikannya bukan hanya pada parasnya. Putri Panda tumbuh menjadi gadis yang sangat berbudi luhur, sopan santun, dan penuh hormat kepada Pak Tarno dan Bu Minah yang ia panggil ayah dan ibu. Ia tidak pernah lupa pada asal-usulnya yang sederhana. Setiap hari, ia rajin membantu pekerjaan rumah tangga. Ia membantu ibunya memasak dan membersihkan gubuk, serta membantu ayahnya menyortir dan mengikat bambu-bambu hasil tebangan. Tangannya terampil dan cekatan, gerakannya anggun meskipun melakukan pekerjaan kasar. Ia adalah sumber kebahagiaan dan kebanggaan terbesar bagi kedua orang tua angkatnya. Putri Panda memiliki ikatan yang kuat dengan alam, terutama hutan bambu di belakang rumah mereka. Ia sering menghabiskan waktu luangnya berjalan-jalan di antara rumpun bambu, merasakan ketenangan dan kedamaian di sana. Anehnya, ia sama sekali tidak merasa takut pada panda-panda yang masih sering muncul. Sebaliknya, ia merasa ada semacam pemahaman diam di antara mereka. Kadang ia sengaja meninggalkan beberapa pucuk bambu muda di tempat biasa panda terlihat. Dan keesokan harinya bambu itu sudah hilang. Para panda itu pun tampak jinak di hadapannya, hanya mengamatinya dengan tatapan lembut dari kejauhan. Meskipun hidup sederhana, ada aura berbeda yang terpancar dari Putri Panda. Semacam keanggunan alami dan ketenangan yang membuatnya tampak berbeda dari gadis-gadis desa lainnya. Pak Tarno dan Bu Minah seringkali memandangnya dengan penuh kasih sayang, bertanya-tanya dalam hati tentang rahasia besar di balik penemuan putri mereka di dalam batang bambu belasan tahun silam. Namun pertanyaan itu selalu mereka simpan dalam hati, karena cinta mereka pada Putri Panda jauh lebih besar dari rasa penasaran mereka. Memasuki usia 17 tahun, kecantikan dan kebaikan hati Putri Panda semakin bersinar. Ia menjadi bunga desa yang dikagumi banyak orang, namun tetap rendah hati dan mengabdikan dirinya untuk merawat kedua orang tua angkatnya. Ia tidak tahu bahwa takdirnya yang sesungguhnya sedang bergerak mendekat, siap mengubah kehidupannya yang tenang selamanya. Kehidupan damai di desa tepi hutan bambu itu tiba-tiba terkoyak oleh kabar buruk. Sekelompok perompak laut yang terkenal kejam dan bengis, yang biasanya hanya beroperasi di pesisir, entah bagaimana telah merambah jauh ke daratan. Mereka bergerak dari satu desa ke desa lain, menjarah harta benda, membakar rumah, dan menyebarkan teror kemanapun mereka pergi. Ketakutan mulai merayapi penduduk desa, ketika kabar angin menyebutkan para perompak itu sedang menuju ke arah desa mereka. Suatu sore yang kelabu, ketakutan itu menjadi kenyataan. Teriakan panik terdengar dari ujung desa, disusul suara derap kaki kuda dan tawa kasar yang menggelegar. Para perompak telah tiba. Wajah mereka garang, pakaian mereka compang-camping, dan senjata tajam terhunus di tangan. Mereka langsung menyebar, mendobrak pintu-pintu rumah, merampas apa saja yang berharga, dan tidak segan melukai siapa saja yang mencoba melawan. Penduduk desa berlarian tunggang langgang mencari perlindungan. Ada yang mencoba bersembunyi di hutan. Ada yang mengunci diri di dalam rumah dengan harapan para perompak akan melewati mereka.
Suasana damai berubah menjadi mimpi buruk dalam sekejap. Asap mulai mengepul dari beberapa rumah yang dibakar. Tangisan anak-anak terdengar bersahutan dengan teriakan para perompak yang serakah. Pak Tarno, Buminah, dan Putri Panda mendengar keributan itu dari gubuk mereka. Jantung mereka berdegup kencang karena takut. Pak Tarno segera mengunci pintu dan jendela rapat-rapat, menarik istri dan anaknya untuk bersembunyi di sudut paling belakang gubuk. Buminah menangis dalam diam sambil memeluk Putri Panda erat-erat. Putri Panda sendiri berusaha menenangkan ibunya, meskipun hatinya juga dipenuhi kecemasan yang luar biasa. Mereka bisa mendengar suara langkah kaki kasar, dan teriakan para perompak semakin mendekat. Beberapa perompak terlihat dari celah jendela. Mata mereka liar memandang ke sekeliling, mencari target berikutnya. Salah satu dari mereka menunjuk ke arah gubuk Pak Tarno. Lihat, gubuk itu tampak lumayan terawat. Pasti ada sesuatu yang bisa kita ambil, teriaknya. Jantung Pak Tarno serasa berhenti berdetak. Bahaya kini berada tepat di depan pintu rumah mereka. Para perompak itu tertawa kasar, mendekati gubuk Pak Tarno dengan langkah angkuh. Salah satu dari mereka yang berperawakan paling besar maju, dan menendang pintu kayu gubuk dengan keras. Brak! Pintu itu bergetar hebat, namun masih bertahan. Di dalam, Pak Tarno, Buminah, dan Putri Panda gemetar ketakutan, berpegangan tangan erat, berdoa memohon keselamatan. Perompak itu bersiap menendang lagi, lebih keras. Namun, sebelum kakinya mengenai pintu untuk kedua kalinya, terdengar suara gemerisik keras dari arah hutan bambu di belakang gubuk. Bukan gemerisik daun biasa, melainkan suara puluhan makhluk besar yang bergerak serempak. Para perompak menghentikan aksi mereka sejenak, menoleh ke arah sumber suara dengan heran bercampur waspada. Apa itu? Tiba-tiba, dari rerimbunan bambu yang lebat, muncul satu persatu sosok besar berbulu hitam putih. Bukan hanya satu atau dua, melainkan puluhan ekor panda dewasa. Ukuran mereka jauh lebih besar dari yang biasa terlihat. Mata mereka yang biasanya tampak lembut kini memancarkan kilat kemarahan. Mereka bergerak maju dengan langkah mantap, menggeram rendah. Suara geraman itu terdengar mengancam dan penuh kekuatan. Para perompak terbelalak kaget, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Panda? Puluhan panda muncul entah dari mana. Sebelum mereka sempat bereaksi, panda-panda itu sudah membentuk barisan rapat di depan gubuk Pak Tarno, menghalangi jalan para perompak. Panda yang paling besar di depan berdiri dengan kedua kaki belakangnya, mengaum keras sambil mengayunkan cakarnya yang kuat ke udara sebagai peringatan. Melihat pemandangan yang surreal dan mengintimidasi itu, nyali para perompak seketika ciut. Mereka pernah menghadapi prajurit, pernah melawan penduduk desa yang marah, tetapi tidak pernah menghadapi amukan puluhan panda raksasa yang tampak siap menyerang. Ketakutan yang lebih besar dari keserakahan mereka melanda. Tanpa dikomando, mereka berbalik badan dan lari tunggang langgang menjauh dari gubuk itu. Bahkan beberapa meninggalkan barang jarahan mereka begitu saja. Mereka menghilang secepat mereka datang, meninggalkan desa dalam keheningan yang tercengang. Di dalam gubuk, Pak Tarno, Buminah, dan Putri Panda perlahan membuka mata. Mereka mengintip dari jendela dan melihat panda-panda itu masih berjaga di depan. Sebelum akhirnya satu persatu kembali masuk ke dalam hutan bambu dengan tenang. Seolah tugas mereka telah selesai. Pak Tarno dan Buminah saling berpandangan, dipenuhi kelegaan sekaligus kebingungan yang luar biasa. Putri Panda menatap ke arah hutan bambu dengan perasaan aneh, campuran antara rasa terima kasih dan pertanyaan besar yang tak terjawab di hatinya. Para penduduk desa yang menyaksikan kejadian itu dari kejauhan pun hanya bisa ternganga takjub. Peristiwa penyerangan perompak dan penyelamatan ajaib oleh puluhan panda menjadi pembicaraan hangat tidak hanya di desa itu, tetapi juga menyebar ke desa-desa tetangga dan akhirnya sampai ke telinga para pedagang keliling. Kisah tentang
gadis yang dijaga panda, terdengar seperti dongeng. Namun kesaksian banyak penduduk desa yang ketakutan dan para perompak yang lari terbirit-birit memberikan bobot pada cerita tersebut. Kabar aneh ini menempuh perjalanan panjang, melewati hutan dan gunung, hingga akhirnya mencapai sebuah kerajaan terpencil yang tersembunyi di balik pegunungan tinggi, Kerajaan Ailuropoda. Kerajaan ini dikenal karena kebijaksanaan rajanya di masa lalu dan hubungannya yang unik dengan para panda yang mendiami wilayah mereka. Namun, beberapa waktu lalu, kerajaan ini dilanda kekacauan internal yang menyebabkan hilangnya sang putri mahkota, pewaris tahta terakhir. Sejak itu, kerajaan dijalankan oleh Dewan Penasihat yang setia, sambil terus mencari tanda-tanda keberadaan sang putri. Ketika kabar tentang puluhan panda yang melindungi seorang gadis di desa terpencil sampai ke telinga Dewan Penasihat Kerajaan Ailuropoda, mereka sangat terkejut dan penuh harap. Menurut legenda kuno kerajaan, anggota keluarga Kerajaan Ailuropoda memiliki ikatan batin yang kuat dengan para panda. Konon, panda-panda kerajaan akan selalu mengenali dan melindungi keturunan raja mereka, dimanapun mereka berada. Kemunculan puluhan panda yang bertindak sebagai pelindung adalah pertanda yang sangat kuat. Pertanda yang telah mereka nantikan selama bertahun-tahun. Tanpa membuang waktu, Dewan Penasihat segera mempersiapkan sebuah delegasi khusus. Mereka memilih beberapa pejabat istana yang paling bijaksana dan dipercaya, serta beberapa pengawal kerajaan. Tugas mereka jelas, pergi ke desa terpencil itu, menyelidiki kebenaran kabar tersebut, dan jika gadis itu memang menunjukkan tanda-tanda sebagai putri yang hilang, membawanya kembali ke istana. Kedatangan rombongan utusan kerajaan dengan pakaian kebesaran dan panji-panji kerajaan di desa kecil itu tentu saja menimbulkan kehebohan. Penduduk desa berkerumun, bertanya-tanya apa gerangan maksud kedatangan tamu-tamu agung ini. Para utusan dengan sopan menanyakan keberadaan rumah Pak Tarno, tempat tinggal gadis yang dilindungi oleh panda. Hati Pak Tarno dan Bu Minah berdebar kencang ketika para utusan itu berdiri di depan gubuk sederhana mereka, meminta izin untuk bertemu dengan Putri Panda. Dengan penuh hormat namun juga rasa cemas, Pak Tarno dan Bu Minah mempersilakan para utusan kerajaan masuk ke gubuk mereka. Putri Panda berdiri di samping orang tua angkatnya, menunduk sopan. Jantungnya berdegup kencang merasakan suasana yang begitu berbeda dari biasanya. Udara terasa tegang oleh harapan dan misteri. Pemimpin utusan, seorang pejabat tua dengan wajah bijaksana, memandang Putri Panda dengan tatapan penuh perhatian. Setelah berbasa-basi sejenak, pejabat tua itu mulai berbicara dengan nada serius namun lembut. "Anakku," katanya kepada Putri Panda, "kami datang dari kerajaan Ailuropoda yang jauh. Kami mendengar sebuah kisah luar biasa tentang seorang gadis yang dilindungi oleh puluhan saudara kami, para panda. Kisah itu membawa harapan besar bagi kami." Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. 17 tahun yang lalu, lanjutnya, kerajaan kami dilanda prahara. Terjadi sebuah kudeta kejam yang mengincar nyawa keluarga kerajaan. Raja dan ratu kami gugur, namun sebelum saat terakhir mereka, beberapa pelayan istana yang paling setia berhasil menyelamatkan satu-satunya pewaris tahta, bayi perempuan mereka yang baru lahir. Mata pejabat itu berkaca-kaca saat mengenang peristiwa kelam itu. Para pelayan itu tahu bahwa para pengejar akan mencari sang putri. Dalam keputusasaan, mereka melakukan sebuah ritual kuno. Mereka menempatkan sang putri bayi, bersama dengan selimut berhias lambang kerajaan, ke dalam sebatang bambu khusus yang diberkati, lalu menghanyutkannya atau meletakkannya di hutan dengan harapan takdir akan membawanya ke tangan orang-orang baik. Mereka percaya bahwa ikatan darah bangsawan Ailuropoda dengan para panda akan menjadi pelindungnya. Pejabat itu menatap lekat Putri Panda. "Selama bertahun-tahun, kami mencari tanda keberadaannya. Legenda mengatakan, dimanapun keturunan Ailuropoda berada,
Para panda penjaga kerajaan akan tertarik padanya, melindunginya dari bahaya. Peristiwa penyerangan perompak itu, dan bagaimana puluhan panda muncul untuk melindungimu, itu adalah tanda yang tidak mungkin salah. Pejabat itu membungkuk hormat. Putri Panda, kaulah putri mahkota Ailuropoda yang hilang itu. Kaulah harapan terakhir kerajaan kami. Pak Tarno dan Bu Minah terkesiap mendengar penjelasan itu. Putri Panda sendiri berdiri terpaku, mencoba mencerna kenyataan yang baru saja terungkap. Jadi, inilah jawaban dari semua keanehan selama ini. Asal-usulnya, kehadiran para panda, perasaan berbeda yang sering ia rasakan. Semuanya kini masuk akal. Ia bukan sekadar gadis desa biasa, ia adalah seorang putri, pewaris sebuah kerajaan. Air mata mulai mengalir di pipinya, campuran antara keterkejutan, kesedihan, dan secercah pemahaman akan takdirnya. Kenyataan baru itu terasa berat namun juga memberikan kejelasan bagi Putri Panda. Setelah keheningan yang cukup lama, di mana hanya isak tangis Bu Minah dan helaan napas Pak Tarno yang terdengar, Putri Panda mengangkat wajahnya. Matanya menunjukkan kesedihan karena harus meninggalkan satu-satunya keluarga yang ia kenal. Namun juga ada sebersit tekad yang kuat. Ia mengerti bahwa ada tanggung jawab besar yang menantinya, sebuah rakyat yang membutuhkannya. Saya akan pergi, ucap Putri Panda dengan suara bergetar namun mantap. Ia menoleh kepada Pak Tarno dan Bu Minah. Tapi ayah, ibu, ikutlah bersamaku ke istana. Kalian adalah orang tuaku, aku tidak ingin berpisah dengan kalian. Permintaan tulus itu membuat hati Pak Tarno dan Bu Minah semakin terenyuh. Pak Tarno menggeleng pelan, senyum sedih terukir di wajah tuanya. Anakku, putriku, katanya lembut sambil mengusap kepala Putri Panda. Tempat kami adalah di sini, di desa ini, di gubuk ini tempat kami membesarkanmu. Kami hanyalah penebang bambu dan istrinya. Istana bukan tempat kami. Tapi ketahuilah, cinta kami padamu tidak akan pernah berubah, sejauh apapun jarak memisahkan kita. Pergilah, penuhi takdirmu. Jadilah ratu yang baik dan bijaksana. Bu Minah mengangguk setuju di sela-sela air matanya, memeluk Putri Panda erat. Perpisahan itu diwarnai air mata namun juga penuh cinta dan restu. Putri Panda berjanji akan sering mengunjungi mereka. Para utusan kerajaan pun terharu menyaksikan ikatan kuat antara sang putri dan orang tua angkatnya. Keesokan harinya, Putri Panda, kini dengan pakaian yang lebih pantas untuk seorang putri, berangkat meninggalkan desa kecil yang telah menjadi rumahnya selama 17 tahun. Beberapa panda terlihat berjalan mengiringi rombongan dari kejauhan. Penjaga setia yang kini tidak lagi bersembunyi. Putri Panda kembali ke kerajaan Ailuropoda, disambut dengan sukacita oleh rakyatnya. Ia belajar dengan cepat tentang tugas dan tanggung jawabnya, membawa kebaikan hati dan kebijaksanaan yang ia pelajari di desa ke dalam pemerintahannya kelak. Kisahnya menjadi legenda, sebuah bukti bahwa takdir dapat menemukan jalannya melalui cara-cara yang paling tak terduga sekalipun. Dan lebih dari itu, kisahnya mengajarkan bahwa cinta sejati seorang anak dan orang tua tidak dibatasi oleh ikatan darah, melainkan oleh ketulusan hati, pengorbanan, dan kasih sayang yang tak terbatas, seperti cinta Pak Tarno dan Bu Minah kepada Putri Panda mereka.